Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Devi Mahendra Fasya dari kelas 3D4TA NRP 1. Saya akan mempresentasikan yaitu metode numerik untuk perhitungan parameter model PV solar panel. Yang digunakan sendiri adalah metode bisection. Kenapa metode bisection? Karena biasanya untuk memetakan sebuah model itu yang pertama adalah yang digunakan adalah metode bisection. Jadi ke penjelasan pertama saja, solar panel itu untuk apa? Solar panel itu untuk menggenerate energi atau menghasilkan energi dari energi matahari. Nah, energi matahari yang telah digunakan itu akan dikonversi menjadi energi listrik yang nanti akan dimanfaatkan di banyak aplikasi, termasuk pembangkit listrik, penyulingan air, lampu merah, dan lampu jalan. Nah, masalah pada solar panel pada masa ini itu solar panel masih terlalu tidak efisien untuk sekarang karena energi yang dikonversi tidak 100%, sehingga ada energi yang terpantulkan atau tidak terkonversi. Kemudian tujuan penggunaan metode numerik yang digunakan adalah metode bisection karena parameter solar cell ini sangat kompleks, jadi sangat dibutuhkan yaitu metode seperti akar dibandingkan dengan metode biasanya. Metode biasanya itu menggunakan solar cell non-linear. Nah, kalau kita lihat dari rangkaian ini, e-source atau IS, nah ini yang didapatkan dari sinyal sinar matahari. Nah, di sini akan menarik diode, atau diode ini dapat dikatakan sebagai selnya. Jadi arusnya ini akan bergerak secara forward, tapi agar tidak terjadi keseimbangan energi, berarti energinya bergerak, itu akan ditambahkan diode seperti ini, kemudian dikasih R sun atau RSH, kemudian di sini dimasukkan ke dalam baterai. Nah, dari metode Kirchhoff atau hukum Kirchhoff itu dapat direpresentasikan rumusnya. I itu sama dengan arus total, itu sama dengan IPH atau I seluruhnya dikurangi dengan ID atau arus diode. Nah, arus diode ini didapatkan dari I0 dikali E pangkat min VD atau tegangan dari diode, kemudian tegangan saturasi dari diode, kemudian dibagi dengan N ini adalah jumlah sel, kemudian V nya ada VT ini adalah V pada baterai, kemudian dimin 1, dan ini adalah arus total, sehingga kita didapatkan dari dimasukkan rumusnya ID akan jadi seperti ini, dimana IPH adalah photon current atau arus pada IS atau arus pada yang langsung dari sinar matahari. Nah, kemudian VT ini sama dengan KT per Q, atau KT ini adalah sebuah konstansa, kemudian Q adalah kolom, yang dimana Q itu sama dengan muatan elektron 1,6 kali 10 angkat min 19 kolom. K ini adalah konstansa Boltzmann atau konstansa benda hitam, yaitu 1,38 kali 10 angkat min 23 Joule per Kelvin. Di sini ada nilai faktor rekombinasi antara masanya, di mana massa udaranya itu 1,5, maka masanya bisa dimasukkan 1 sampai 2 di sini. Kemudian didapatkan dari I photon current itu sama dengan I source seperti di gambar ini. ID sama dengan IS kali NVD NVT min 1. Nah, nanti IS-nya itu sama dengan seperangkat min 12 atau sama dengan IS, jika diketahui IS-nya adalah seperangkat min 12 ampere. Nah, tetapi cara ini sangatlah lama dan juga tidak konvensional ketika kita menggunakan banyak solar cell dan menggunakan banyak merek untuk dibandingkan. Nah, cara yang bisa diimplementasikan adalah metode bisection, di mana F atau fungsi dari bisection itu adalah fungsi kontinu interval terbatas S sama dengan AB, seperti FA dan FB memiliki tanda yang berbeda. Fungsi F memiliki setidaknya satu zero atau akar
Kalau pada control system biasanya 0. Kemudian X1 nanti akan dimasukkan dan X2 nanti sama dengan A plus B per 2, di mana nanti akan dicari akarnya. Ketika ada pada A plus B per 2 sampai B itu ada akar, maka A plus B per 2 nya ini akan menggantikan fungsi dari A atau nilai dari A atau nilai dari X1. Nah, ketika fx1 ini sama dengan 0, maka x1 adalah akar seperti yang saya sebutkan tadi. Sampai akar ditemukan, maka metode bisection ini sudah dapat dikatakan berhasil. Nah, di sini untuk mencari akarnya tinggal dikalikan saja. Ketika kurang dari 0, maka x1 diset sama dengan A, atau dari fungsi A plus B per 2 ini akan dikonversi atau nilai A sama dengan fungsi dari A plus B per 2. Kemudian fx1 kali fa kurangi dari 0, ini adalah B. Nah, step 1 dan 2 ini diulang secara menerus sampai menemukan solusi, atau fxi atau faktor error itu mendekati 0. Nah, nilai mendekati 0 ini adalah nilai yang sangat kecil sehingga errornya bisa diset tergantung komputasi yang kita harapkan. Nah, di sini dapat dilihat bahwa AK A. Nah, di sini adalah A plus B per 2-nya di sini. Nah, ketika di sini ada akar, maka A plus B per 2 adalah A. Nah, jadi seperti itu, kemudian dibagi lagi sampai akarnya, maka akan di sini, kemudian dikembalikan lagi ke sini. Seperti itu. Nah, kemudian pada aplikasinya seperti ini software state-nya atau flowchart, di mana mendefinisikan variabel terlebih dahulu, kemudian A1 sama dengan X1, B sama dengan X2, kemudian mengkalkulasi nilai C atau X1 tadi atau A plus B per 2, kemudian dicari apakah ada akar atau tidak. Ketika ada akar pada interval tersebut, maka A sama dengan C, atau mensubstitute dari range-nya. Nah, kemudian sampai no sini B min A ini absolut dikurangi nilai tol ini adalah toleransi error. Nah, kemudian kita yes, maka nilai tol ini sudah terpenuhi atau errornya kurang dari 0. Maka root di sini dapat di print secara langsung. Pada metode mencari PV cell di sini, inputan diberikan pada interval 0,00 sampai 20 ampere dengan error absolut seperangkat min 8. Dengan tegangan interval 0,00,76, error adalah perbedaan antara angka sukses dari arus dengan iterasi. Metode mengambil beberapa iterasi sampai konvergensi diraih. Dari hasil yang didapatkan, dapat dilihat di sini bahwa semakin besar iterasi, maka errornya juga akan semakin kecil. Berarti bahwa nilai 20 ampere sampai 0,76 itu errornya akan semakin kecil, dan bisa dikatakan nanti bisa diambil nilainya ampere dan V-nya untuk menentukan di mana error yang paling kecil agar efisiensi dari PV solar cell ini dapat dimaksimalkan. Kemudian dari penjelasan saya tadi dapat disimpulkan terlihat konvergensi ketat dan analisis jalan metode bisection pada gambar sebelumnya. Berarti yang dicari ada errornya. Metode bisection menjamin bahwa konvergensi selalu diperoleh dalam interval yang ditentukan untuk fungsi kontinu. Kelemahan yang muncul adalah tingkat konvergensinya bisa lambat, sehingga cocok hanya untuk pengetesan pekerjaan tahap pertama. Seperti yang saya ucapkan di awal tadi, bahwa bisection ini cocoknya di awal tapi tidak di akhir. Maksudnya di tahap pengetesan awal. Ketika metode bisection ini berhasil, maka dapat dilanjutkan. Biasanya metode bisection ini digunakan untuk mengecek karena metodenya lebih mudah, namun komputasinya sangat lambat, sehingga dapat dikatakan ini adalah sebuah pengetesan awal. Jadi bisa digunakan dengan SM, range kuta, atau dan lain-lain. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.